Ketersinggungan itu sebuah respon yang natural ya. Jadi kita nggak bisa kontrol. Saya nggak mau tersinggung deh. Nah itu nggak bisa. Itu kadang kita tersinggung, bahwa ketersinggungan, senang, sedih, tertawa itu respon natural dari kita. Nah terkait dengan ketersinggungan itu sebenarnya kalau saya baca di Undang-Undang ITE sebenarnya tidak ada sih. Maksudnya poin yang membahas fokus tentang ketersinggungan tidak ada. Nah kalau terkait tentang saat debat ini ya, menyinggung lawan bicara saat debat. Nah ini mungkin bisa dikembalikan lagi ke kita sendiri. Sebenarnya kita tersinggung karena apa sih? Karena masing-masing budaya kita berbeda. Misal Betul. kalau di Indonesia, misal maaf nih, kalau Bapak Ibu dikatain, oh kamu anjing, gitu, mungkin kita akan tersinggung. Tapi kalau di Eropa, di Rusia dan di Polandia kalau nggak salah, kalau Bapak Ibu dikatain kamu anjing, itu mereka malah senang. Kenapa? Karena anjing itu dianggap sahabat bagi mereka. Anjing itu dianggap hewan yang punya perilaku mirip dengan manusia di sana ya, di sana. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin ada rezeki main ke Rusia atau Polandia, ketika Bapak Ibu dikatain kayak anjing, itu bukan berarti mereka mengejek Bapak Ibu, tapi mereka memuji. Tapi kalau di sini, kalau kita dikatain anjing, mungkin kita akan marah kali ya. Nah itu mungkin terkait dengan budaya. Nah kalau misalnya ketersinggungan mungkin tidak ada untuk Pak Doni ya, mungkin tidak ada undang-undang yang menaungi itu. Nah mungkin nanti bisa dilihat Pak, kalau misal si lawan bicara ini dia mulai menyinggung, mengarah kepada mungkin menjelek-jelekkan nama keluarga kita, misalnya menjelek-jelekkan orang tua kita, istri kita, suami kita, anak kita, menjelekkan dengan kata-kata yang tidak pantas, itu hasil komennya di screenshot terus diadukan Pak. Nah kalau itu bisa. Tapi kalau untuk bilang nanti, misal Bapak Ibu lapor ke polisi, Pak saya ini mau melaporkan ada orang yang menyinggung perasaan saya. Nah itu nanti polisinya juga bingung lah. Yang tersinggung Bapak, maksudnya kalau penyinggungan soal perasaan. Jadi kalau sampai dibawa ke ranah hukum itu agak susah. Paling-paling mentok nanti polisinya akan mengajak untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, tidak dibawa ke ranah hukum. Begitu. Jadi kalau terkait ketersinggungan mungkin bisa disaring saja dari diri sendiri. Ketika ada hal-hal yang muncul kata-kata yang tidak pantas atau memberikan entah itu kata atau gambar yang kurang pantas, tolong itu di screenshot sebagai bukti, bisa dilaporkan. Mungkin saya sekalian jawab yang ada di komen di chat ya, bahwa bagaimana untuk melaporkan. Ini mungkin nanti sekalian singkat aja. Kalau untuk melaporkan nanti Bapak Ibu bisa cek di sini. Ini ada website aduankonten.id. Ini dikelola oleh Kominfo sendiri. Dan Bapak Ibu nanti bisa direkam bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ini merupakan konten yang tidak baik, tidak sesuai dengan Undang-Undang ITE. Nah, Bapak Ibu bisa melaporkan di sini di aduankonten.id. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu menemukan ada seorang seller atau penjual online yang sekiranya mencurigakan, terus nomor rekeningnya juga tidak bisa dilacak, nah Bapak Ibu bisa cek di sini, cek rekening.id. Ini juga bawaan dari Kominfo ya, untuk ngecek apakah rekening ini pernah terlibat kasus penipuan atau tidak. Kalau sampai terlibat, berarti Bapak Ibu bisa melaporkan. Gitu. Terakhir, nah ini terkait karena ini masih pandemi ya. Ketika pandemi ini, yang namanya berita-berita hoax itu keluar di mana-mana, macam-macam, di Twitter, Instagram, Facebook, semuanya. Nah, kalau semisal Bapak Ibu menemukan berita yang sekiranya mencurigakan, Bapak Ibu bisa cek di sini di covid19.go.id hoaxbuster. Di sini Bapak Ibu bisa cek. Ini banyak banget berita-berita yang salah kaprah, informasinya salah dan sebagainya. Jadi kita bisa berhati-hati, dimulai dari diri kita sendiri. Gitu. Saya kira itu semoga bisa menjawab. Baik. Terima kasih banyak Mas Adin, tentunya untuk tanggapannya itu dia. Jadi kembali lagi menjawab ke Mas Donianto, sepertinya dengan penerapan etiket seharusnya sudah lebih aman ya dalam komunikasi kita di bidang sosial media. Jadi ya kalau memang kita mau dianggap sebagai negara yang berbudaya, terutama manusianya, literasi digitalnya ditingkatkan, dan etika tata krama yang diajarin sama orang tua yang baik-baik dari kecil tuh ya diterapkan ke keseharian, baik itu dunia maya maupun dunia nyata ya Mas Adin ya. Ya, betul.